Ya, selamat pagi, malam, atau siang, atau sore mungkin semuanya. Perkenalkan, nama saya Hilmi Korubloh. Saya di sini sebagai mahasiswa mercubuana. Di sini saya akan membahas terkait soal UAS Esai Komunikasi Data dalam mata kuliah Komunikasi Data dan dibimbing oleh Bapak dosen Wawan Ridwan STMT. Ini sebelum masuk ke materi, mungkin ada beberapa teks pernyataan bahwa jawaban UAS ini dikerjakan hasil analisa sendiri dan berdasarkan referensi yang dicari oleh sendiri untuk ditulis dan dibacakan saat presentasi. Oke, itu. Lalu pertama di sini saya akan mempresentasikan beberapa uh, 3 studi kasus berdasarkan soal esai yang telah diberikan. Pertama itu sistem komunikasi data rekam medis rumah sakit era pandemik COVID-19. Backgroundnya itu perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, merambah ke berbagai sektor termasuk kesehatan. Meskipun dunia kesehatan medis merupakan bidang yang bersifat informatif dan intensif, akan tetapi adopsi teknologi informasi relatif tertinggal. Di sisi lain, masyarakat menyadari bahwa teknologi informasi merupakan salah satu hal penting dalam peradaban manusia untuk mengatasi masalah derasnya arus informasi. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah bagian penting dalam manajemen informasi. Pembahasannya di sini itu rumah sakit telah menggunakan sistem elektronik medikal atau bisa dibilang EMR menggantikan sistem tradisional. Dengan EMR, data pasien dapat diakses langsung, pasien dapat dilacak dengan mudah dan memberikan perlindungan yang dapat membantu mencegah kesalahan medis. Electronic Medical Record adalah kumpulan sistematis informasi kesehatan pasien berbasis elektronik yang terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi dalam jejaring rumah sakit. Data tersebut meliputi data demografi, riwayat medis, pengobatan, hasil uji laboratorium, dan radiologi, proses perawatan, discharge planning, dan bahkan informasi penagihan. Selain penggunaan EMR, ada sistem yang bernama rekam medis. Rekam medis berbasis komputer. Salah satu tantangan besarnya penerapan teknologi informasi di komunikasi di rumah sakit. Rekam medis berbasis komputer akan menghimpun beberapa data klinis pasien baik yang berasal dari hasil pemeriksaan perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya yang termasuk digitalisasi dari alat diagnosis EEG, radio, konversi hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk masalah dari penjelasan di atas, mungkin kita di sini akan menyinggung topik tentang komunikasi data. Berdasarkan artinya itu, komunikasi data adalah proses menggunakan teknologi, komputasi, dan komunikasi untuk mentransfer data dari tempat ke tempat lainnya, dan sebaliknya. Ini memungkinkan pergerakan data elektronik atau digital antara dua node atau lebih terlepas dari lokasi geografis media teknologi atau konten data. Berdasarkan solusi, tahap awal yang harus dilakukan oleh pihak terkait adalah merancang arsitektur jaringan sesuai dengan lingkup kebutuhan atau bisa menggunakan platform cloud. Menentukan media tentunya yang mau digunakan oleh pengguna, merancang pembuatan aplikasi yang tadi sudah disinggung, ada beberapa alat-alat yang didigitalisasikan dan melakukan research yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu jika semua itu sudah dilakukan, maka bisa melakukan testing ke pengguna. Di sini hubungan antar komunikasi datanya itu adalah pada bagian media transmisi. Jadi bisa dibilang dia itu menghubungkan dari klien dan pasien. Kliennya itu pasien atau dari klien ke klien dari klien ke dokter atau hanya klien saja, itu sih. Lalu timeline berdasarkan
berdasarkan solusi yang saya berikan itu kurang lebih seperti ini. Ada research, planning, modeling, programming, concentration testing, revision, UI flow, revision programming, konfigurasi pada cloud. Ini kurang lebih itu sekitar ada 5 bulan kurang itu akan selesai itu. Lalu ini referensinya, ini saya mengambil referensi dari modul pertama komunikasi data. Lalu studi kasus yang kedua itu komunikasi data antar operator dan leader di industri otomotif. Backgroundnya di sini PT SINA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif. Produk yang dihasilkan yaitu protektor rating harness untuk mobil. Di PT SINA terdapat beberapa divisi, salah satunya divisi produksi. Di dalam divisi produksi tersebut ada beberapa bagian yaitu injection line, assembly line, dan final line. Di assembly line ada beberapa mesin yang letaknya berada di ruangan yang berbeda sehingga sangat jauh dari pantauan atasan langsung line leader. Ketika ada suatu kondisi abnormal pada mesin, mengharuskan operator mesin agar menghentikan proses produksi dan segera memanggil line leader untuk mengatasi kondisi tersebut. Dalam hal ini, pasti ada waktu produksi yang terbuang karena operator harus berjalan menuju tempat line leader yang line leader berada. Di PT SINA mempunyai aturan yang sangat ketat, yaitu melarang seluruh karyawan menggunakan handphone di saat jam produksi berlangsung kecuali atasan. Tentu ketika proses pemanggilan atasan dengan berjalan menuju tempat line leader berada sangat tidak efisien, maka perlu ada sebuah solusi. Oke. Pembahasan untuk mempercepat kinerja PT SNA baiknya dibangun jaringan LAN. Jaringan LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah kantor, gedung, atau kampus yang berjarak sampai beberapa kilometer. Itu definisi LAN. Jaringan LAN tersebut dapat dipasangkan di semua ruangan divisi atau di ruangan, lalu di ruangan line leader. Tema solusi berdasarkan pembahasan ya di atas. Di sini saya mengambil bisa dihubungkan dengan topik LAN berkabel Ethernet. LAN berkabel Ethernet adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih perangkat yang menggunakan komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan area lokal dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, laboratorium, komputer, kampus, atau gedung kantor. Ini memberi pengguna kemampuan untuk bergerak sekitar area dan tetap terhubung ke jaringan menggunakan gateway WLAN dan media terkoneksi ke internet yang lebih luas. Skema solusi ini di sini saya udah menggambarkan menggunakan packet tracker. Di sini ada komputer di bagian final line, terus ada assembly line, terus ada injection line dan line reader. Di sini bisa merancang arsitektur LAN terlebih dahulu, di mana harus menyediakan minimal 4 PC atau sesuai dengan kebutuhannya lah. 4 PC atau komputer, kabel RJ45 sepanjang sesuai dengan kebutuhan, konektor RJ45, 8, lalu alat-alat untuk membuat jaringan seperti tang crimping, LAN tester, atau yang lainnya. Melakukan pemasangan pada tempat yang diinginkan, lalu mengkonfigurasi jaringan LAN. Timeline dari solusi yang saya berikan itu sekitar 2 bulan kurang, di mana itu mencangkup pembuatan rancangan jaringan, pembuatan jaringan pada PT, konfigurasi jaringan, lalu testing jaringan. Referensi yang saya ambil itu dari pertama Wikipedia, terus ini mungkin link yang menuju ke jurnal. Lalu studi kasus ketiga, platform validasi dokumentasi kesehatan bebas COVID-19 dan vaksin online. Di sini background-nya itu ada
Pasprosehat.com merupakan pelopor platform validasi dokumentasi kesehatan bebas COVID-19 online pertama di dunia yang digunakan secara massal oleh pemerintah Indonesia sebagai syarat utama pelaku perjalanan inovasi teknologi ini tersambung dengan platform layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium. Pasprosehat adalah solusi bagi Anda yang melakukan perjalanan dan kegiatan keluar rumah ketika pandemi. Di dalamnya tersimpan dokumen validasi digital, pemeriksaan COVID, sertifikat vaksin COVID, dan games yang menjadi teman perjalanan Anda. Kami juga membantu untuk memfasilitasi Anda berada di lingkungan bebas COVID dengan cara memindai wajah scanning penggunaan Pasprosehat. Solusi layanan integrasi ini menjadi semangat kami untuk menghadiri layanan terbaik untuk Anda. Pembahasan. Di sini Pasporsehat.com merupakan pelopor platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 online pertama di dunia yang digunakan secara massal oleh pemerintah Indonesia sebagai syarat perjalanan inovasi teknologi ini terhubung dengan platform layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium. Pasprosehat ini dapat diintegrasikan dengan e-hack, Kemenkes RI, lab klinik, operator transportasi, dan pihak lainnya dengan cara menggunakan sebuah kartu yang menghubungkan data dari Pasprosehat kepada klien-klien yang ingin menggunakannya. Dalam hal ini, sama seperti sistem switching pada ATM. Berdasarkan permasalahan yang ada dengan topik switching, maksudnya berdasarkan permasalahan yang ada, itu berhubungan dengan topik switching. Switching sendiri adalah sistem elektronik yang dapat dipakai untuk menghubungkan jalur komunikasi. Jaringan switching adalah suatu yang merupakan jaringan mengalokasikan sebuah sirkuit yang detected di antara node dan terminal untuk penggunaan untuk berkomunikasi. Pertama, solusi dari saya membangun skema arsitektur switching dari kartu Prosehat itu sendiri. Di sini saya mengambil contoh dari ATM saja. Mungkin di sini bisa anggap saja Pasprosehat Network. Di sini kurang lebih seperti ini, sama. Di sini ada end user sebagai device-nya, device dari Pasprosehat. Di sini juga end user dari Pasprosehat. Dan di sini ada beberapa switch dari mungkin switch Pasprosehat agar lebih gampang gitu. Kita anggap aja ini Pasprosehat ATM itu. Nih. Lalu di sini ada yang namanya UNI. UNI itu user network interface. Di dalam user network interface itu ada yang namanya general flow control. Saat ini tidak digunakan. Terus VPI/VCI menentukan tujuan selanjutnya dari panggilan. Payload type, data control, congestion terminating itu menghandle bagian situ. Terus header error control, kerusakan CRC pada dalam header. Terus network interface atau NNI itu kurang lebih gambaran seperti ini untuk bagian NNI. Nah, keunggulan sistem yang sudah ada itu sistem yang sudah ada keunggulannya itu lebih fleksibel karena tidak membutuhkan komponen fisikal seperti kartu, karena dalam sistem solusi dari saya itu membutuhkan kartu yang bentuknya fisikal gitu, jadi harus dibawa-bawa, jadi relatif mudah hilang gitu. Terus kekurangannya, kestabilan jaringannya harus dijaga, membutuhkan mesin AI yang akurat gitu. Karena di sini bisa basis face scanning, membutuhkan mesin AI yang sangat akurat. Kedua, skema solusi dari saya itu memiliki kelebihan kecepatan switching relatif lebih cepat dalam pertukaran datanya, namun ada kekurangannya, itu adalah ada batas kapasitas pada jaringan, harus menukar aplikasi yang disetujuinya untuk melewatkan
dan memastikan informasi tersebut bisa lewat tanpa ada kemacetan. Nah, berdasarkan solusi yang telah saya buat itu kurang lebih di sini kita membutuhkan 4 bulan timeline-nya untuk pertama merancang jaringan, pembuatan jaringan switching, lalu integrasi dengan lembaga, dan testing gitu. Ini untuk referensi untuk bagian studi kasus yang ketiga. Lalu, makasih dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf mungkin jika ada salah materi atau kekurangan. Saya minta maaf karena selebihnya saya ini adalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.